Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah ibu. Semangat dong. Kalau ibu nanya kabarnya, apa kabar anak ibu semua? Jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, ibu. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Jadi di sini anak-anak ibu hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ini Butet nggak? Kata ibu. Butet, kemana sih Butet? Enggak ada kabar bu. Sekarang dia main layang-layang bu. Jadi bahasanya tuh. Nuriza, hadir. Ilmi Nurina, Ibu. hadir. Si Butet tadi tidak hadir ya. Ini kemana ya anak ini ya? Dia masih kayak gitu bu. Semalam aja dia nggak masuk tuh. Jadi dia nggak masuk. Doakan saja semoga dia baik-baik saja ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang kelas? Saya bu. Apa ini? Pimpin? Siap kak. Doa mulai. Doa selesai. Di sini ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada minggu kemarin tidak? Bu, tentang potensi diri Bu. Tentang potensi diri. Baik sekali. Ini Nurina. Ya bu, itu betul sendiri bu. Kenapa? Ini kenapa? Udah pikiran bu. Banyak pikiran, jangan gitu. Masih muda kok udah banyak pikiran. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, pada minggu kali ini, ada sangkut pautnya dengan materi kita pada minggu kemarin, antara potensi diri. Namun, sebelum ibu menjelaskan, sebelum ibu memaparkan materi pada hari ini, ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint yang sudah ibu persiapkan sebelumnya. Korban itu PPT ya Bu. Ya, PPT. PowerPoint singkatan dari PPT. Nah, jadi nanti anak-anak ibu memperhatikan di sini apa yang ibu tunjukkan, diperhatikan baik-baik, diteliti, nanti ada ibu akan pertanyakan. Ya, Boleh dicatat nih kan bu? boleh. Ya, perhatikan ya. Nampak anak-anak ibu? Apa bu? Nampak ya? Jelas kan? Jelas bu. Nah, jelas. Jadi perhatikan ya. Nampak? Nampak bu. Nampak. Dipahami ya, diteliti ya. Ya, sudah. Ya. Jelas? Jelas bu. Sudah. Nampak? Nampak bu. Sudah. Ya. Nampak? Nampak. Nah, sudah? Nampak jelas ya? Nah, sekarang yang akan ibu tanyakan, coba baca Nuriza. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut? Nah, ibu mau anak-anak ibu mengeluarkan pendapatnya apa tadi Oli? Apa yang dipikirkan dari gambar itu bu? Coba keluarkan pendapatnya. Siapa dulu? Saya dulu ya bu. Siapa dulu? Saya bu. Ya, Nuriza. Kalau dari gambar yang udah ibu tampilkan tadi, berkaitan dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Bakat yang dimiliki oleh seseorang. Ada
ada yang berbakat badminton, ada yang nari, ada yang bermain alat musik, apa lagi tadi ya, memasak. Yang intinya setiap orang itu punya bakat, Bu. Nah, Liza Sama Bu, sama bakat juga. bakat Kelebihan juga. pilihan. Iya. Nah, jadi jawaban dari anak-anak ibu semua, si Liza ini betul sekali bahwa kita membahas tentang bakat, mengenali bakat peserta didik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini ibu akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian dari bakat. Nah, jadi ibu anak ibu sekarang kan kita pada masa pandemi. Nah, alangkah baiknya jaga jarak. Boleh? boleh, Bu. Nah, ya supaya belajarnya kan juga di sini luas, jadi belajarnya kita sedikit ya berbau-bau angin kan. Nah, tapi sebelumnya ibu mau tanya, menurut anak-anak ibu apa sih itu pengertian bakat? Coba Menurut saya bakat itu kayak kelebihan yang dimiliki oleh individu. kelebihan yang dimiliki oleh individu seorang peserta didik ya. Kalau ini coba. Kalau menurut saya, Bu, bakat itu suatu kelebihan yang dimiliki oleh individu, tapi dia bisa menjadi bakat karena sudah dikembangkan, Bu. Karena sudah diasah. Ah, Baik. Bagus. Sama-sama. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang individu yang sudah diasah dan dikembangkan. Betul. Betul sekali. Nah, jadi bakat merupakan sebuah sifat dasar, kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Nah, misalnya menulis. Ada juga kata bakat yang terpendam. Artinya bakat alami. Nah, yang dibawa sejak lahir tapi tidak dikembangkan. Misalnya seperti apa coba? Seperti seseorang memiliki bakat menjadi seorang pelari. Namun, dia tidak mengembangkannya sehingga kemampuannya untuk berlari juga tidak berkembang. Nah, seperti itu. Tanya boleh, Bu? Ya, boleh. Berarti, Bu, kalau yang nggak dikembangkan tuh nggak bakat namanya, Bu? Yang tidak dikembangkan. Oh. Sebenarnya dia namanya bakat juga, tetapi karena tidak dikembangkan tadi, dia namanya bakat terpendam. Begitu. Nah, di sini ibu akan membagikan kertas kepada anak-anak ibu. Ibu maunya anak-anak ibu mengisi. Nah, isi di kertas itu apa bakat yang ada pada diri anak-anak ibu. Nggak ada, Bu. Kenapa tidak ada? Ada, pasti ada. Mungkin mana tahu bakat terpendamnya kan? Gimana cara menentukannya tuh, Bu? Coba apa yang paling suka, yang paling hobikan. Bisa saja seperti melukis, Kalau mau seperti yang ada di PPT Bu tadi. kan bakatnya kan terarah kan, Bu. Hmm. Kalau saya tuh seperti main HP, baca-baca status. Udah. Nah, itu, Bu. Isi aja dulu. Isi dulu, nanti baru itu kasih tahu. Ya. Itu ya, makanya ini. Kak? Ya, ini seorang siswa yang berprestasi dalam karyanya melukis. Yang tadi, Oh, ini melukis, Bu. kan? Ini yang melukis tadi. Ini, nah, hasil karyanya melukis. Kalau yang ini menari. Biasa kan tani-tani? Coba isi. Ibu kasih waktu berapa? 10 menit, Bu. 10 menit terlalu lama nggak sih? Ya, 5 menit. Iza sedikit ke saya. Tidak apa-apa. Ya, coba ibu kasih waktu 5 menit. Bisa aja, Kak, ya.
sudah siap, silahkan nanti ya bilang saja sama ibu kalau sudah siap. Ibu tadi apa bu? Nulis kelebihan atau nulis bakat bu? Bakat yang ada, bakat anak-anak itu semuanya yang ada pada diri yang Nurlina. Apa coba? Di sini juga ada bakat turunan ya. Jenis bakat itu ada jenis turunan yang mana bakat itu menular ataupun mengalir dari seorang maupun dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Misalnya ayahnya seorang otomotif, nah serambi anaknya semakin dewasa, dia juga menyukai otomotif tersebut, jadinya menjadi bakat. Dan juga menari, ibunya seorang penari, anaknya juga karena terlalu sering melihat ibunya menari, jadi dia juga suka menari. Satu orang tuh satu bakat atau gimana bu? Terserah. Kalau mau banyak bakat, tulis. Bakat ini apa? Ada. Halu bakat dia bu. Halo bu. Halu bakat dia. Ada sayang, menghalu. Halu itu bakat tuh hanya hobi atau Menghalu itu bukan bakat. atau pekerjaan sampai dan Sebenarnya kalau menghalu yang baik-baik boleh ya, menghalu kita. Cita-cita tuh kan bu. Apa? Menghalu tuh? Menghalu itu bukan cita-cita, tapi Menghalu sebuah itu- keinginan, gambaran Masa depan. seolah-olah kita akan meraih itu. Ah, Boleh gitu, sih, tapi boleh, menghalunya Bu. kayak hal yang positif, ya, hal yang positif. Jangan menghalu yang ya mau deh punya pacar yang Enggak. sinetron yang siapa apa? Ini sering nggak nonton apa sih? Kayak kata kita. Nah, kan tahu kan? Ini tahu tuh. Trendy. Itulah. Ya. Tidak mungkin tidak ada bakat. kalau misal bagi orang yang nggak tahu bakat dia apa gimana tuh bu? Dia nggak sadar kalau dia ada bakat. Dia tidak sadar. Nah, itulah gunanya sebagai seorang pendidik. Ya, guru harus mengenali bakatnya. Oh jadi itu yang guru-guru kadang nyuruh anak murid ngikut lomba tuh bu. Dites dulu. Sekolah menyediakan fasilitas seperti disediakannya ruang seni, kan ada gitar. Yang mau coba ya mana tahu dia pandai di situ. Bakat di situ seperti itu. Udah apa belum? Sudah atau sudah? Belum Sudah, atau Bu. belum? Sudah. Sudah bu. Sudah bener bu. Sudah belum? Ya bu. Coba kasih ke ibu dulu. Ibu mau lihat. Sudahkah? Sudah bu. Punya bakat kok ini katanya tidak punya bakat. Itu saya pilih pilih bu. Saya mikirkan. Punya bakat ya. Udah rupanya suka melawak juga ya. Itu salah satu bakat loh. Komedian. Ya. Bisa menghibur. Wah. Nah, jadi dari yang anak ibu tulis di sini di kertas yang ibu sudah bandingkan tadi, ibu boleh bacakan ya. Pertama, bakat dari Nuriza. Ini apa nih? Tanda tangan. Bakat Nuriza adalah menyanyi. Oh, berarti suaranya bagus ya? Memang bagus bu. Dia sering nyanyi di kelas bu. Tapi Pakai suara sapu gini bu. Kadang pakai spidol gitu bu. nggak apa-apa. Kamar mandi juga bu. Sambil nyanyi. Mengudara. Kenapa? Ibu juga sering nyanyi-nyanyi, saya begitu nyanyi-nyanyi ya, dan itulah. Lalu Ilmi Nurlina
Apa nih? Wah, bukan main ya. Bukan main anak ibu ini. Bermain badminton dan catur. Wah, Dia ini memang kan pintar bu. pintar. Kelas. Juara ya? Juara 1 Bu. Oh, pantasan. Tapi Anak, cuma suka-suka gitu aja sih Bu. Tapi alhamdulillah menang gitu Bu. tapi rata-rata anak yang sering main catur otaknya memang pintar loh. Ini udah pernah mengikuti lomba? Belum Bu. Kalau belum lomba catur belum Bu. Tapi lomba olimpiade matematika, fisika udah Bu. Bagus tuh. Bagus. Bisa? Aku bu. Udah pernah mengikuti lomba? Aku. Udah. Menang, alhamdulillah. Alhamdulillah bu. Menang. Nah, jadi Nggak ibu tanya lomba apa Bu? apa? Yang lomba diikutinya dia bakat. Lomba nyanyi. Oh. Lomba nyanyi kan? Nah, jadi ibu sudah tahu mengetahui apa bakat anak-anak ibu. Semuanya. Nah, di sini kan barangkali kayak seperti bakat Nurizah nih. Nah, bisa lah kita tampilkan ya kan? Iya Bu. Iya bu. Kok malu? Jangan malu. Sudah dia 9 menit Bu. Hai. 15 menit berapa album coba. Nah, seperti bakat Nurizah ini boleh nggak kita tampilkan? Ibu mau sedikit mendengar suara emas yang sedikit saja. Ini nih badminton nanti bu. Boleh kan Bu? Boleh, tapi besok-besok kan nggak mungkin dong di dalam dunia ujian pun lagi masa pandemi ya kan? Coba Nurizah boleh? Nah, Nurizah mau kan? Mau dong pastinya. Mau dia tuh, Bu. Ya mau. Kita aja ya Bu. Kawan-kawannya juga mungkin mau mendengar suaranya ya kan? Iya Bu. Coba. Duduk atau di mana bu? Berdiri dong. Anak ibu Parah berdiri. sih. Ya bagus. Apa bu? Mau nyanyi apa dulu coba? Boleh kalian bilang sih? Tahu bu. Kalau lagu kok boleh bu? Boleh, boleh. Ranta bu. Hah? Coba. Nah, yuk. 1, 2, 3. Akhirnya ku sudah lupakan kamu. Kamu yang telah kabarin aku. Sudah cukup kan mau lagi. Aku sudah tak bodoh lagi. Seperti waktu kau bohongi aku. Sampai ku tertipu. Akhirnya ku move darimu. Dulu ku memang apa bu? Lupa bu, grogi. santai saja. Bagus kan suaranya? Bagus sekali Bu. Ibu sering Bagus mendengar sekali. sekarang yang nyanyi sholawatan. Ya, kayaknya suara Ida lebih ke Islami gitu Bu. iya Islami deh. Coba deh, ibu mau dengar dulu. Boleh ya? Boleh Bu, Islami Bu. Boleh? Lebih ke nyanyi religi gitu. Suaranya mungkin juga tilawah bagus ini. Coba Nurizah, sholawat ya. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء Ya Allah. Ini grogi ya. Ibu, lagi Bu. Lagi? Lagi Bu. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah ya. Sejuk Suaranya hati Bu. sejuk sekali. Pikiran pun lagi apa gitu Bu. Grogi Bu. Nanti kalau ada perlombaan di bagian sekolah, kecamatan, Iza bisa utusan dari sekolah kita kan? Iya Bu. Bisa loh mengharumkan nama sekolah kita. Sama keluarga juga. Ya, Sama aku juga. apalagi ibu, ya kan? Iya. Ya. Coba, sekarang coba buat deh versi yang ngebit-ngebit itu. apa bu? Sholat juga bu. Iya. Nanti dah.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Gak apa-apa. Lanjut. Grogi. Maulaya sholli wa sallim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kenapa? Bagus, Bu. Bagus. Kenapa grogi? Grogi sama siapa coba? Sama ibu. Aduh. Kenapa ibu? Ibu cantik kali. Masya Allah. Nah, ibu nih. Ya. Kenapa? Ini Nurlina? Coba ibu mau ini Nurlina menanggapi. Bukan ibu. Ibu Kira tidak ibu nyuruh nyanyi, Bu. Enggak. Ibu, karena kan ibu tahu hobinya ya. Oh, ini Nurlina di sini bermain badminton sama Sajul. Nggak mungkin dong ibu nyuruh pada nyanyi. Nggak nyambung ya kan? Emang nggak nyambung, Bu. Yang saya tanggapi. Nuriza balik dulu saya. Ya, makasih ya Nuriza. Kalau menurut saya nih, Bu, ibu menanggapi aja nih, Bu. Nuriza ini emang punya bakat dalam bidang menyanyi, Bu. Dan ibu harus menarik dia, Bu. Ya, nanti seperti yang ibu bilang. Ibu tunggu ya, ibu catat namanya Nuriza. Dia nggak mau, Bu, nampilkan dirinya di depan orang, Bu. Malu-malu ya. Malu-malu, padahal dia punya bakat yang kayak Iya. gitu, Bu. Takut Bu? Nggak usah takut nanti. Kalau Iza mau umpama mau konsultasi, datang saja ke ruangan ibu ya. Ibu nanti bakalan Konsultasi kepercayaan diri, Bu. ya boleh. Nuriza, ini kelas 8 ya? Kelas 8. Apa nih? A. Ah, Bu. Udah. Nah, itu tadi dari yang ibu berikan tadi tentang bakat. Nah, namun di sini anak-anak ibu sekalian bukan hanya pengertian bakat, namun ada jenis-jenis bakat. Nah, salah satunya di mana tadi ibu mengatakan ada bakat turunan. Satu jenis bakat. Bakat turunan itu dari apa? Bakat dari dari lahir. keluarga, Bu. Bakat dari lahir, bakat dari keluarga. Ya. Nah, di sini ada juga bakat alam. Bakat alam ini merupakan bakat yang individu miliki sejak lahir. Nah, bakat ini akan muncul seiring manusia beranjak dewasa. Namun, bakat ini juga akan berkembang dengan baik bila sering dilatih. Nah, ada juga yang namanya bakat kebiasaan, di mana seorang individu yang memiliki bakat karena biasa dilatih, biasa diulang-ulang, jadi dia jadi kebiasaan. Sama halnya seperti seorang anak yang melihat atau membantu ibunya membuat kue karena sering melihat, karena sering membantu, jadinya dia Bisa membuat kue, Bu. bisa membuat kue dan Karena bisa selalu melihat. ya, bakat dia bisa membuat kue seperti itu. Bakat dia jadi bisa jadi apa? Bisa lah jadi chef. Oh, gitu. Iya, masak-masak ya, koki seperti itu. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat seorang anak? Alera? Ya. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan bakat? Nah, di sini yang pertama kali kita harus kenali bakat dasar anak sebelum terburu-buru untuk memutuskan memilih serangkaian kegiatan. Nah, seperti ini. Orang tua ingin memasukkan anaknya bimbingan les. Nah, jadi mungkin bisa saja orang tuanya memilih les untuk anaknya itu tentang belajaran, tentang supaya mungkin orang tuanya berpikir nanti anak saya bisa di bawah olimpiade. Nah,
Namun anaknya di sini orang tuanya tidak tahu, dia lebih dominan ke seperti badminton, iya olahraga. bisa olahraga, musik, jadi tidak menyambung. Nah, orang tua perlu menyelidiki terlebih dahulu sebelum memasukkan anak itu les apa yang anak Sukai. tersebut sukai, apa yang anak gemari seperti itu. Nah, memberikan fasilitas sesuai dengan ilustrasi cara mengembangkan bakat anak. Nah, langkah ini merupakan langkah yang masuk paling mudah. Siswa diberi fasilitas sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya, anak diberi kertas nih. Anak kan diberi kertas, lalu anak itu mencoret-coret. Siapa tahu Imajinasi. imajinasinya bagus dengan coretannya tadi. Nah, jadi bisa lukis seperti itu. Nah, Bu, tapi kenapa Bu kalau di luar sana kan Bu, yang banyak dipandang orang berbakat tuh orang-orang yang juara 1, juara ini. Kalau orang yang diambil di bidang lain kan Bu, itu nggak peduli gitu Bu. Gimana cara kita Bu? ya, coba dulu jawab. Menurut saya yang dibilang ini tadi itu tuh bakat di bidang akademik. Kan Iya, bakat tuh betul. banyak. Ya, bakat berbeda-beda, jenis-jenis bakat. Ya. Gimana cara kita menanggapi orang yang Menanggapi orang seperti itu ya, misalnya nih, Izah tadi di bidang menyanyi, bidang seni ya, seni. Sedangkan yang ini di bidang olahraga. Nah, kalau maksud si ini tadi, dia kadang itu Bu, yang juara 1, juara-juara di kelas aja Bu yang pandang pintar Bu. yang dianggap pintar. Di tengah masyarakat. Apalagi istilahnya penerimaan lapor Bu. Sebenarnya itu konsep seseorang ataupun konsep guru yang monotonnya kepada yang lebih ya, yang lebih menonjol, yang lebih berani. Tetapi sebenarnya ya, anak yang itu kan bisa dikatakan kurang percaya diri, Iya Bu. sementara bakatnya di dalam dirinya sudah ada Iya. terpendam. Saya izin menjawab Bu. Menurut saya pertanyaan Ili Nurlina tadi itu lebih mengarah kepada bidang akademik Bu. Bidang anak ya, betul. Yang dibilang Ilmi Nurlina tadi, Bu benar ya? Iya, Yang Bu. dibilang Ilmi Nurlina tadi bakat di bidang akademik. Sedangkan bakat ini bukan hanya ada pada bidang akademik, ada juga di bidang non akademik. Contohnya seperti siswa kelas berapa kemarin? Siapa sih namanya? Kelas 7 Bu. Joko, Bu. Joko. 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 Bulu tangkis kan? Iya. Nah, itu bakat di bidang non akademik. Dia meraih juara 1 bulu tangkis. Jadi benar yang dikatakan oleh Nurizah tadi bahwa anak yang meraih juara 1 ilmi lah, ini kan juara 1 fisika. Nah, bidang bakatnya di bidang akademik. Barangkali Nurizah ini pernah mengikuti Syahril Quran. Berarti bakatnya di bidang non akademik seperti itu. Semua orang punya porsi yang berbeda-beda, punya bakat masing-masing, potensi diri yang berbeda-beda yang akan ditampilkan dalam bentuk yang berbeda juga. Terus cara kita menanggapi di masyarakat ini gimana nih Bu? Menanggapi di masyarakat, Heeh. kita bisa menanggapinya dengan cara ya Prestasi. ya memberikan prestasi, buktikan bahwasanya oh saya tidak berbakat di bidang akademik tadi, tapi saya bisa di bidang tari. Ada pertandingan tari, mungkin 17-an nih olahraga voli banyak tuh kan, saya bisa ikut di situ. Barangkali orang-orang tahu bahwasanya saya berbakat juga, orang tahu apa sebenarnya bakat saya, supaya saya tidak dibanding-bandingkan, supaya saya juga dipandang berbakat oleh masyarakat seperti itu. Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa Bu. Kalau minat bertanya Bu, kita Minat? sering dengar orang-orang sering bilang minat dan bakat. Minat itu apa Bu? Minat itu sebuah keinginan seorang individu untuk meraih apa yang ingin dia capai. Akan tetapi minat di sini, kalau kita berminat nih, kita tidak berbakat di bidang itu, tapi ada niat kita, ada keinginan, kita berniat untuk bisa meraih bakat itu dengan cara diasah tadi, diasah
dikembangkan, dilatih terus. Nah, ya bisa jadi. Selagi kita berusaha, jangan lupa Doa. beribadah, berdoa, Doa. berusaha. Ibunya ada raja. Ya. Iya, berdiri ya. Berdiri ya. Berdiri. Kasih jarak sedikit, nggak usah ya, 10 meter 10 meter, cukup sedikit aja. Ada nggak sebuah atau nyanyian ya yang bisa buat kita semangat lagi? Oh, yang di itu aja Bu, yang di bawah Betuti kemarin. Coba bisa. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau suka, Suka ya Bu? kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan sungguhlah begitu. Kalau kau suka hati Tangan. tangan. Kalau kau suka ibu bilang cantik. Cantik. Kalau kau suka ibu tepuk tangan. Kalau kau suka ibu dan sungguhlah begitu. Kalau kau suka ibu tepuk tangan. Enggak? Enggak? Kan duduk lagi. Enggak ada apa. Mau lagi kan? Mau lagi? Kan? Iya Bu. Ada lah Bu. Apa? Soalnya kami udah siang nih Bu. Siang. Iya, oke kita juga. Kami tadi belajar matematika juga Bu. Ya, tadi mus mendadak Bu. Tapi karena udah mendengar solo dari Liza Ya, tadi udah sama agak ya. apa gitu. Oke, Bu nanya. Bu, enggak bosan kan sama Ibu? Enggak lah Bu. Cuman kayak gimana gitu Bu. Wajar, Ibu tahu kok. Mana perasaannya? Nah, coba duduk deh. Duduk lagi. Nah, jadi mungkin Ibu juga udah merasa mau kantin ya. Iya Bu. Ibu mau salah satu dari kalian menyebutkan materi kita pada pertemuan kali ini. Coba siapa? Salah satu aja atau gimana nih Pak? Boleh satu-satu. Ayo, kan setiap orang beda pendapat. Dan Kesimpulan dari ini guru yang klasikal ya Bu? ya, Kesimpulan dari bimbingan klasikal kita pada hari ini ialah bahwa bakat itu merupakan suatu kelebihan yang dimiliki individu yang harus diasah atau dikembangkan dan merupakan sifat dasar dari individu itu. Kan ada bakat itu ada turunan, ada bakat alam, bakat kebiasaan. Kemudian cara mengembangkan bakat itu ada kayak kita diberi les gitu Bu, sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anak itu tersebut. Kemudian memberikan fasilitas agar bakat yang dimiliki itu bisa lebih terasah dan lebih kayak apa ya, menonjol gitu Bu. bisa berkembang ya. Ya, coba ini. Kalau menurut saya Bu, nggak jauh beda sih Bu sama pendapat Liza tadi. Bakat itu setiap orang punya potensi, Ya. tapi tergantung ke diri dia lagi Bu, mau mengembangkan atau tidaknya. Tapi lebih baik dikembangkan Ya, ya. Bu. Ya. Jadi bakat antara minat dan bakat nih Bu. Kalau minat belum tentu dia jadi bakat, dan sebaliknya mereka tuh saling berkaitan Bu. Cuma punya minat tapi itu percuma sih Bu. Kalau percuma tuh percuma punya bakat kalau nggak Kalau diasah. tidak ada niat untuk mengasahnya percuma saja Iya, seperti Bu. itu. Kalau mungkin bedanya antara orang yang berminat dengan yang berbakat nih Bu. Seandainya dia berminat gitu kan Bu dalam suatu bidang tertentu, dibandingkan dengan anak yang berbakat nih Bu, dia lebih cepat menangkapnya anak yang berbakat daripada anak yang berminat Bu. Itu sih Bu yang saya tangkap. Bentar ya. Tulus sekali. Nah, jadi mungkin waktunya juga sudah cukup apa ya? Cukup habis ya, hampir habis. Nah, jadi anak-anak ibu, apapun bakatnya, apapun yang ada, potensi yang ada dalam dirinya, bisa saja kita asah. Intinya tadi adanya niat. Nah, barangkali anak ibu yang belum apa
inilah sudah ada ikut ekstra kurikuler eskul? Sudah bu, Sudah. saya jarang datang bu. Kenapa jarang datang? Malas bu. Nah itu tadi minatnya kurang ya, kurang berminat. Harusnya dikuatkan lagi. Kita bisa, anak-anak ibu bisa mengikuti ekstra kurikuler yang ada di sekolah kita ini. Bagus loh itu. Daripada pulang sekolah main, nonton, main Kita HP. capek bu. Pulang Iya, jam ibu 2. tahu. Tapi semua kan butuh proses, kan? Mau sukses kan? Nah, Mau, Bu. itu tadi. Biar tapi santai gitu. Boleh ya? Baiklah, jangan berat. Nanti ini kita. Baik. Ibu sedikit. Kita menunjukkan kata-katanya. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini, Ibu sangat merasa happy ya, Ibu bahagia sekali. Sembuh kan juga Gimana? bu. Iya, gimana anak Ibu semangat, semangat mau ya dinamikanya nampak seperti itu kan. Jadi Ibu berharap minggu depan seperti ini juga kalau bisa lebih, dan berharap juga si Butet hadir ya, Butet kita yang satu itu berharap dia hadir, semoga baik-baik saja. Nah, dengan berakhirnya materi kita pada hari ini karena waktu juga sudah cukup ya, Ibu. Nah, Ibu akan menyampaikan bahwasanya materi kita minggu yang akan datang tentang cita-cita. Jadi, ya, kita dulu. Semangat kan cita-cita? Semangat, Bu. Udah ada belum? Tujuan cita-cita. Udah, Bu. Tahan dulu ya. Minggu depan kita bahas. Nah, anak-anak Ibu persiapkan apa cita-citanya. Besok akan Ibu tanyakan satu persatu apa cita-cita dari anak-anak Ibu semuanya. Oke? Jadi kita mulai dengan doa. Selanjutnya kita akhiri juga dengan Doa. Coba ketua kelas pimpin. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri apabila ada Ibu kata-kata yang menguji. Baik, Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan tadi ya, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal